Hari ini ya saya bersama-sama dengan OJK melakukan kegiatan edukasi karena masa depan ya, Ciamis, masa depan negara bangsa, termasuk hari ini edukasi buat UMKM dan ibu-ibu rumah tangga. Karena UMKM dan ibu-ibu rumah tangga ini kalau mau jujur, dia poros terdepan dalam perekonomian kita. Ketika dalam masa pandemik semua orang kolab, industri berhenti semua, yang masih mampu menggerakkan sektor perekonomian kita UMKM dan ibu-ibu rumah tangga. Oleh karena itu mereka juga menjadi bagian yang terdepan menghadapi tantangan era digital ini, di mana dalam pergerakan perekonomian ke depan itu sangat digital ya, tidak akan ada lagi pembayaran yang pakai tunai, semua sudah pakai cashless ya, semua sudah pakai barcode dan sebagainya. Begitu pula juga dengan kegiatan perekonomian, jasa keuangan, investasi ya, pinjaman, penyaluran kredit dan lain sebagainya, itu semuanya sudah serba digital. Nah, oleh karena itu edukasi ini menjadi penting supaya mereka semakin bisa mengikuti seperti yang sudah diutarakan terkait dengan OJK ini. Jangan Anda juga, bukan berarti kegiatan ini nakut-nakutin supaya orang tidak beraktivitas ekonomi, salah, bukan itu maksudnya. Justru supaya mereka familiar dengan digital, dia paham, tapi dia mampu menguasai dan mengendalikannya. Contoh, kalau ketika dia lewat handphonenya, lewat WhatsApp, lewat yang lain-lain, kan sering kita menerima lewat WA, lewat SMS, tawaran-tawaran, itu udah pasti nipu itu. Apalagi yang keluar cuma nomor doang, masih nipu itu. Nah sebentar ya, yang berikutnya lagi, keluar juga dalam bentuk logo perusahaan, logo bisnisnya. Pasti benar. Belum tentu, pasti juga ada yang nipu. Ini kejahatan digital ini luar biasa. Nah oleh karena itu ada 157 kan untuk OJK, ada WA-nya 081 157 157 157, silakan Anda hubungi. Nah ternyata legal. Yang kedua, logik nggak? Kalau logik itu misalkan minjem 10 juta dalam tempo 1 bulan, bunganya udah naik jadi 12 juta, kan nggak masuk akal. Tapi kalau ternyata masuk akal, 2 terpenuhi. Ada satu lagi edukasi yang saya ingatkan, apa? Emosi. Jangan melakukan investasi, pinjaman, bicara ekonomi, ternyata hanya untuk gaya hidup, ganti handphone, ganti motor, itu aja. Jadi edukasi ini menjadi penting supaya UMKM, ibu-ibu rumah tangga sebagai garda terdepan dalam perekonomian yang sudah teruji memberikan sumbangsi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi kita, semakin baiklah dalam era digital ini. Pak, para UMKM ini untuk menghadapi resesi ini supaya tidak gulung tikar itu bagaimana Pak caranya? Kan jasa keuangan sudah ada. Kalau pemerintah melewat kredit usaha rakyat, KUR kan ada. Ya. Bagi para UMKM bahkan ada ringannya begitu, bunganya begitu ringan, begitu mudah. Jadi tinggal menghubungi dinas setempat. Kalau memang ada kesulitan tinggal menghubungi otoritas jasa keuangan, sudah sangat amat terbuka. Jadi jangan lagi terlalu dibayang-bayangi dengan sebuah ketakutan, enggak. Asal mau mencari informasi, meminta saran, masukan bagaimana harus melakukan, bisa. Sekarang sudah serba mudah. Lalu terkait politik Pak, saat ini Golkar bagaimana Pak perkembangannya? Ya Golkar sampai hari ini tetap berjalan mengikuti tahapan-tahapan pemilu. Yang pada saatnya, pada waktunya nanti akan ada tahapan penetapan, ya kita akan ikut. Bergabung dengan siapa, mencalonkan siapa, nanti akan ada waktu. Strateginya bagaimana Pak? Ya kalau strateginya sampai hari ini kita konsisten dengan apa yang sudah diputuskan. Sampai hari ini kita masih mengusung Erlangga Hartarto, terus kita dorong sampai pada akhirnya penetapannya seperti apa, ya kita akan lihat perkembangan berikutnya kan. Tapi sampai hari ini kita bekerja terus untuk mencapreskan Erlangga
konsolidasi organisasi terus kita lakukan dalam rangka menghasilkan wakil-wakil rakyat yang representatif, yang memiliki kemampuan membuat kebijakan publik. Kita melakukan pendidikan politik, dan ini masif terus kita lakukan. Situasi perkembangan politik Golkar di Kabupaten Ciamis ini bagaimana Pak? Pandangan Bapak saat ini? Dalam pandangan saya, Golkar di Kabupaten Ciamis, saya meyakini pada tahapan konsolidasi sudah dilakukan, pendidikan politik kemarin juga sudah dilakukan, proses pencalegan juga sedang dalam proses. Saya meyakini 2024 ini ya tidak mendahului ya. Sepertinya ini peluang Golkar bangkit kembali dan menang. Kalau isu proporsional tertutup gimana? Sudah nggak ada lagi apa gimana Pak? Itu bagian yang sekarang sedang dalam proses, tapi bagi Golkar jangan mundur. Kita bertahan dengan apa yang sudah dinikmati rakyat selama ini. Proporsional terbuka itulah yang terbaik karena kita memilih wakil rakyat, tidak seperti memilih katak dalam tempurung. Tidak setuju ya Golkar itu? Wah, dari awal kan kita sudah statement, kita tidak setuju dengan tertutup karena itu kemunduran demokrasi, karena itu membahayakan. Bisa jadi malah politik uang lebih masif lagi. Nanti orang berebut di nomor. Pada saat kampanye, dan bega nomor hiji. Tek naon deui da sakorsieun memenang. Teu kudu kampanye ge. Jadi lebih baik dia berkorban beli nomor di awal. Ya, itu lebih bahaya. Lebih bahaya ya Pak? Lebih bahaya. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak.